Oke, kita meloncat ke teknik analisis data kualitatif. Data sudah kita peroleh ya. Tadi sudah kita peroleh, kita sambil latihan saya jelaskan dulu, yaitu terkait analisis data kualitatif, yaitu ini ada model Miles-Haberman, kemudian strategi analisis data menurut Burhan Bungin, dan uji keabsahan data. Kalau di buku silahkan di beberapa dicari. Oke, ini adalah kalau analisis data menurut Miles dan Haberman. Yang pertama pengumpulan data tadi sudah ya, pengumpulan data sudah dilakukan, yaitu mengumpulkan data mengenai motivasi mahasiswa masuk ke Unitomo dengan metode wawancara, di mana informannya adalah mahasiswa Unitomo dari berbagai prodi yang berada di semester 2. Itu adalah pengumpulan datanya. Kemudian setelah pengumpulan data nanti ada reduksi data, kemudian penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Secara garis besar analisis data itu adalah seperti ini untuk yang kualitatif hasil kita hari ini ya yang sudah dipresentasikan. Yang pertama, oke, sudah melakukan pengumpulan data melalui wawancara gitu ya. Tadi sebenarnya beberapa masih wawancaranya kurang mendalam, jadi kurang fokus ya. Tidak apa-apa, memang masih latihan ya. Makanya tujuan pembelajaran itu adalah melatih mahasiswa untuk bisa melakukan penelitian. Salah satunya adalah latihan melakukan wawancara gitu ya. Jadi tadi saya lihat masih belum mendalam karena satu tema langsung bergerak ke tema yang lain gitu ya. Oke, tahap ini akan berhenti ketika data yang diperoleh dari peneliti telah memadai atau tidak ada dianggap yang baru. Contoh misalkan Niko tadi sudah buntu, ditanya sudah buntu berarti itu sudah stop, tidak bisa kita gali lagi, kecuali kita bisa improvisasi lainnya dengan cara memberikan pertanyaan yang lain tapi yang masih ada benang merahnya gitu ya. Jadi bagaimana agar informan itu tidak buntu itu adalah pandai-pandainya si pewawancara. Jangan sampai buntu gitu ya. Kalau tidak buntu harus kita beri pertanyaan yang memberikan jalan si informan untuk bisa menceritakan apa yang ada benang merahnya motivasi. Kalau ini tadi kan tema kita adalah motivasi masuk Unitomo. Artinya ketika buntu kita harus memberikan pertanyaan yang bisa menggali mahasiswa itu bisa menjawab gitu ya. Jadi memang kalau dianggap tidak baru itu sudah dianggap selesai penelitian untuk kualitatif gitu ya. Jadi misalkan kita sudah oke, tadi Niko buntu, udah kalau begitu pulang dulu. Oke, wawancara selesai gitu ya. Kemudian Niko kembali lagi ke yang bersangkutan di hari yang lain. Mungkin kan tidak buntu lagi gitu ya. Mungkin tidak buntu lagi. Tapi ternyata buntu gitu ya. Itu berarti sudah dianggap selesai di informan tersebut. Kemudian berapa jumlah data, berapa jumlah informan gitu ya. Misalkan Niko, Anjuk, Nova. Jawabannya itu saja, sudah 5 kali jawabannya tetap itu ya, berarti sudah berhenti gitu ya, sudah stop. Jadi misalkan jawaban yang informannya Anjung, informannya Nova, informannya Niko sudah sampai di situ saja, tidak ada yang baru. Ketika di tema-tema tadi, ketika kata kuncinya kita sudah datang 3 kali wawancara, tapi kata kuncinya tidak berkembang. Ya itu dianggap kita dengan 3 ini sudah cukup, gitu ya. Itu kalau untuk penelitian kualitatif. Jadi yang bisa menghentikan seberapa banyak informan, seberapa waktu penelitian itu adalah peneliti sendiri, karena merasa sudah jawabannya tidak berkembang. Di bulan baleni jawabannya tetap itu saja. Ditanyakan ke orang lain jawabannya masih tetap dalam lingkungan itu saja. Oke, bertiga sudah dengan kata kunci ini, ikat tambah.
tambah informan Ika. Loh, jawabannya tetap ada di dalam kata kunci yang ketiga ini. Berarti ya sudah, berarti semuanya sudah tercakup. Intinya seperti itu ya untuk pengumpulan data kualitatif. Beda nanti kalau yang kuantitatif itu sampel gitu ya. Oke, sekarang tahap reduksi data itu adalah tahap penyempurnaan data yang sudah diperoleh peneliti. Data akan mengulangi pengurangan atau penambahan. Pengurangan terjadi apabila terdapat data atau informasi yang kurang perlu dan kurang relevan terhadap pertanyaan penelitian. Terjadi penambahan data apabila masih terdapat kekurangan atau informasi yang dibutuhkan. Ayo kita kasih contoh. Reduksi data itu adalah hasil wawancara asli. Kita ambil mana yang kita analisis, kira-kira apakah ada yang kurang atau ada yang harus ditambahi gitu ya. Dari hasil tadi, kira-kira mana saja yang kita kurangi, kita corei. Tidak kita masukkan ke analisis data penelitian. Contoh, pengurangan, reduksi data dulu ya. Oke. Yang agak oke, kebetulan punya anjung. Oke, gini. Yang ya ini. Oke, ketika ini data asli ya, data asli seperti ini. Beberapa akan kita reduksi. Kita reduksi itu kita tidak akan analisis lebih lanjut di dalam analisis data di data dan pembahasan. Kita untuk penelitiannya adalah tentang motivasi mahasiswa masuk Unitomo. Menggali motivasi mahasiswa masuk Unitomo itu adalah judul tema penelitian. Jadi fokusnya adalah di motivasi. Kalau bukan motivasi, boleh kita reduksi, kita kurangi. Berarti tidak sesuai dengan judul atau tema penelitian. Oke, dari yang dihasilkan oleh Anjung, oke, seperti mana kira-kira saya reduksi hasilnya? Kalimat apa yang kira-kira saya akan reduksi untuk tidak saya masukkan ke analisis data dari ini? Mana yang kita reduksi? Oke, kesan dan pesan kita reduksi karena tidak sesuai dengan tema penelitian. Kesan dan pesan bukan motivasi. Oke, kita reduksi. Apalagi? Yang direduksi selain kesan dan pesan? Apa? Sudah kesan dan pesan? Terkait dengan saya adalah mahasiswa perantauan dari desa, itu merupakan motivasi, boleh? Menurut Anda, apakah jawaban saya adalah mahasiswa karena berasal dari desa, pengen berkeinginan lanjut di kota metropolitan, itu kita reduksi apa enggak? Mengapa enggak? Mengapa ya? Alasannya? Iya apa enggak? Ini kan tahapan reduksi data. Jadi yang dirasa kurang relevan dengan topik penelitian, dengan tujuan penelitian kita reduksi, kita kurangi, kita coret, tidak kita masukkan. Masuk apa enggak? Jawaban saya adalah mahasiswa perantauan dari desa memang berkeinginan lanjut di kota metropolitan. Kenapa tidak? Oke, jadi kita reduksi. Loh, ya iya kalau jawabannya puji seperti itu ya kita reduksi. Ya, jadi ini kita reduksi karena apa? Ini bukan jawaban yang spesifik Uni Tomo. Kecuali kalau
tema penelitiannya adalah motivasi masuk ke perguruan tinggi di kota besar. Itu tidak kita reduksi karena kita temanya adalah motivasi masuk Unitomo, yang relevan adalah jawaban-jawaban yang terkait dengan Unitomo. Sehingga yang relevan yang mana saja? Mulai dari atas. Biaya, motivasi saya mulai Unitomo karena biaya yang murah dan kampus swasta di Surabaya. Dari kampus swasta di Surabaya. Ini yang akan kita masukkan. Salah satu yang kita masukkan. Ya, ini saya kasih kuning. Oke, dari sini kata kuncinya apa? Oke, biaya murah, kata kunci. Ini menjadi kata kunci. Kata kunci. Keseluruhan kalimat motivasi saya memilih Unitomo karena biaya yang murah dari kampus swasta di Surabaya ini bisa menjadi kita masukkan ke kutipan langsung. Tapi kata kuncinya adalah biaya murah. Nanti akan kita cari lagi kata kunci yang lain yang mengatakan biayanya murah. Berarti ada satu tema atau satu coding, yaitu apa? Tema satu masuk Unitomo karena biaya murah. Nah, seperti itu kalau menganalisis data kualitatif. Oke, reduksi data. Kita sudah tahu bagaimana cara mereduksi data. Melakukan pengurangan atas data yang kurang relevan dengan tujuan penelitian. Contohnya adalah di sini kita penelitian tentang motivasi mahasiswa masuk ke Unitomo. Salah satu yang kita reduksi adalah jawaban informan yang mengatakan bahwa saya adalah mahasiswa perantauan dari desa, memang berkeinginan lanjut di kota metropolitan. Kalimat ini tidak spesifik menunjukkan motivasi masuk ke Unitomo, sehingga kita reduksi. Selain pengurangan tadi kan penambahan, yaitu apa tadi? Kalau penambahan apa? Ayo dicari tadi. Oke, masih dirasa ada informasi yang kurang. Ada informasi yang kurang. Oke, menurut Anda dari ini, oke, motivasinya satu, kita bisa biaya yang kurang. Terus apa lagi? Pendaftarannya mudah diakses. Ini juga kata kunci. Selain biaya, juga ini ya, kemudahan akses. Nah, kemudahan akses ini kan mudah diakses. Ini juga satu kata kunci. Apalagi? Banyak UKM, ini juga kata kunci. Satu lagi apa? Saran dari orang tua. Oke, yang menurut Anda perlu penambahan di mana? Menurut Anda informasi yang kurang dan perlu kita gali lagi dari informan. Dari kata kunci ini. Apa yang perlu kita akan tambahkan lagi informasinya dan harus kita tanyakan lagi ke informan? Apa dari sini, dari kata kunci yang sudah kita apa tambahan informasi yang diperlukan? Oke, jadi contoh kita perlu menggali informasi lebih banyak mengapa UKM, jenis-jenis UKM itu menarik bagi Adit, si mahasiswa yang baru yang masuk ke Unitomo. Jadi di reduksi data selain pengurangan ada penambahan. Penambahannya yaitu terkait kita harus menanyakan ke Adit sebagai informan mengapa jenis-jenis UKM yang banyak itu bagi Adit adalah menarik.
Nah, ini nanti jawabannya apa? Kita gali lagi. Oh iya, karena saya ingin masuk ke dalam UKM futsal. Misalkan di sini ada UKM futsal. Ada ya UKM futsal. Nah, kita gali lagi. Apa? Memang selama ini sudah main futsal, sudah jadi atlet futsal, apa-apa ya? Kita gali lagi. Ternyata bahwa kita nanti akan mendapatkan informasi yang lengkap bahwa berbagai jenis UKM itu menarik bagi mahasiswa. Menariknya seperti apa, itu perlu kita tanyakan lagi. Ini juga terkait biaya yang murah ini juga harus kita perdalam. Yang namanya wawancara mendalam, setiap kata kunci ini harus kita tanyakan lebih lanjut, tidak berhenti dan berganti tema. Kalau ini tadi semuanya hanya satu jawaban langsung berganti tema. Jadi misalkan ini jawabannya biaya yang murah, ini harus kita tanyakan lagi. Lah, ini dibandingkan mana? Adit sudah membandingkan biaya kuliah itu dengan kampus mana saja. Yang dimaksud murah Adit itu apa? Yang dimaksud murah itu seberapa murah dan sebagainya terus kita gali lagi, gitu ya. Wawancara mendalam itu seperti itu. Oke, kita sudah tahu tahapan reduksi data. Mana yang kurang relevan kita kurangi, tidak kita masukkan ke dalam analisis. Yang kurang mendalam datanya, maka kita harus menambah informasi ya, menambah data dari informan dengan melakukan wawancara lanjutan. Wawancara itu bisa 2, 3, 4 kali. Karena kita biasanya peneliti itu ini sudah oke, kita bawa ke rumah, kita baca. Oh ya, ini yang ketika nulis hasil, oh ya ini misalkan biaya yang murah. Duh, kita menulis apa di pembahasan? Oh, biayanya murah, yang dimaksud murah di sini menurut informan adalah bla 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 bla. Itu kan perlu. Gitu kan, baru itu biasanya pengalaman Bunur ketika sudah baca di rumah kemudian mau nulis, oh datanya masih kurang. Berarti besok kembali lagi, hasilnya dibaca. Ketika mau nulis, oh mau menceritakan ini belum ada datanya, maka perlu wawancara lagi gitu ya. Oke, itu contoh dari reduksi data. Kemudian setelah reduksi data itu adalah tahap penarikan kesimpulan, gitu ya. Bagaimana reduksi dan penarikan kesimpulan, ini kita bisa menggunakan yang namanya metode tematik atau ini metode coding. Di buku lihat halaman berapa? Metode coding di analisis data kualitatif. Ada apa enggak ya? Kalau nggak ada, ini contohnya aja. Kalau contohnya ada, kalau enggak salah di buku. Oke, jadi kalau dengan metode coding, ini ada 3 kelompok coding, open coding. Itu adalah tadi semua kalimat yang sesuai dengan tujuan penelitian, yang relevan dengan tujuan penelitian. Oke, mari kita contoh. Kita ambil contoh satu aja. Kita dulu. Ya, mana tadi yang saya sudah nulis kolom-kolom. Kolom. Nah, ini ya. Kita coba dulu satu. Open coding ini adalah kita ambil kalimat dari hasil wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, akan saya ambil ini. Karena biaya yang murah, ini ya, dari kampus swasta di Unitomo. Kita masukkan di sini. Nanti silakan latihan ya. Open coding ya. Ada jam kedua ada kuliah. Siapa? Urika. Bentar, saya kasih contoh satu. Nanti boleh dilatihan ya. Ini ya, misalkan tadi ya, hasil pertanyaannya Anjung adalah
biaya yang murah dari kampus swasta di Surabaya. Aksial codingnya adalah biaya murah. Mungkin nanti ada beberapa bla 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 DPP kan gitu tidak DPP 0. Ini juga masuk sini kan nanti. Enggak Pak, siapa tadi misalkan kalimatnya apa? Mengatakan apa? Ya ini kalimat lengkapnya apa? Kalimat panjangnya. Di sini adalah DPP 0. DPP 0. Kemudian ada lagi siapa tadi selain DPP yang terkait dengan biaya? Nah, potongan SPP. Ini kalimat, oke, potongan. Oke, kan tadi sudah punya kata kunci ya semuanya ya. Bentar. Oke, ada ini titik-titik silahkan ya, kan sudah punya kata kunci apa? Kata kuncinya apa? Potongan SPP. Kemudian apa? Beasiswa. Ini semuanya masuk dalam satu kelompok pembiayaan. Ya, biaya kuliah murah. Nah, ini satu. Jadi harus kita merger. Semuanya masuk yang kita sebut biaya kuliah murah. Nah, nanti ketika membahas ini kalimat aslinya, kalimat lengkapnya itu perlu kita tampilkan di dalam pembahasan. Tapi kita sudah punya satu tema, yaitu apa? Biaya kuliah murah dari berbagai informan, gitu ya. Tadi apalagi UKM macam-macam, nanti masuklah ke misalkan kegiatan kemahasiswaan dengan tema kegiatan kemahasiswaan, apalagi fasilitas gedung, lift dan sebagainya masuk ke tema sarana prasarana, masuk ke metode pembelajaran dosen dan sebagainya, masuklah ke pembelajaran. Itu tema-tema yang kita apa? Peroleh dari hasil penelitian kita mengenai apa? Motivasi mahasiswa masuk ke Unitomo. Oke. Oke, karena Anda sudah mau jam kedua, ini silahkan latihan ya. Latihan untuk ini maksudnya membuat seperti ini. Iya, dilanjutkan lagi sehingga tema-tema itu nanti bisa menjadi, kalau dilanjut menjadi penelitian kuantitatif dengan pertanyaan sesuai dengan tema-tema gitu ya. Jadi kita ingin kalau menjadi penelitian kuantitatif adalah faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa masuk ke Unitomo. Kita sudah punya faktornya, pembiayaan, sarana prasarana, UKM, pembelajaran. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan indikator penelitian yang kita masukkan di dalam kuesioner. Sehingga itu menjadi penelitian kuantitatif. Kalau kita sudah nyebar kuesioner, mereka suruh menjawab sangat setuju sampai sangat tidak setuju, itu menjadi penelitian kuantitatif. Indikatornya kita cari sendiri melalui penelitian kualitatif. Nah, kalau yang penelitian lanjutan seperti ini tidak mungkin untuk skripsi karena Anda hanya dibatasi waktu 1 semester gitu ya. Kalau bisa dilanjutkan untuk setara S3, tapi nggak apa-apa, Anda berarti menjadi satu bagian saja, yaitu menggali saja atau melakukan penelitian kuantitatif faktor-faktor yang mempengaruhi, tapi sudah untuk kuesionernya adopsi dari penelitian yang sudah ada. Kalau ini kan kita menggali sendiri. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa masuk ke Unitomo, kita kan belum tahu, kita akan gali sendiri apa. Belum ada penelitian yang menghasilkan artikel seperti ini. Untuk Unitomo ya, kita ingin menggali sendiri dalam konteks Unitomo, walaupun untuk universitas lain sudah ada faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa masuk ke perguruan tinggi terakreditasi A, B, dan sebagainya, itu sudah ada. Tapi kita ingin bagaimana di Unitomo, itu boleh kita melakukan penelitian yang kualitatif, lanjut penelitian kuantitatif, gitu ya. Oke, silahkan latihan ya, latihan melakukan
analisis data kualitatif. Jadi semuanya kan sudah ada. Boleh nanti hasilnya diketik apa dia tadi yang kata kunci sudah di ini toh? Oke, kalau begitu masing-masing silahkan share biar yang lain bisa lihat hasil tadi file yang diupload di e-learning itu di WA group. Karena kalau di e-learning yang bisa lihat kan Bu Nur sendiri gitu kan. Sehingga bisa membuat yang seperti ini, bisa membuat ini. Kalau kita tahu apanya? Tahu filenya kan? Nah, oke, sekarang berarti setelah ini silakan semuanya upload filenya di WA group sehingga yang lain bisa download, bisa melihat dan Anda bisa latihan. Nah, seperti itu. Nanti akan ketemu tema. Satu kelas satu aja nggak apa-apa karena hasilnya satu. Anjung ya, silakan di ini aja, dibagi aja kan 10 orang, satu orang bikin satu tema atau yang seperti apa. Satu kelas jawabannya satu saja. Ya. Iya, satu aja ngumpulin. Tapi ngumpulin semua, tapi filenya sama. Yang penting satu kelas satu aja hasilnya karena ini kan satu penelitian, hasilnya kan hanya satu, gitu ya. Jadi satu kelas ini hanya mengumpulkan satu untuk latihan seperti ini ya, bisa kan? Ini contoh nanti kalau Anda ingin penelitian skripsi kualitatif, caranya seperti ini, gitu ya. Oke, ini nanti saya akan saya share ke WA group ya.